Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kalau kau baik hati dengar ceritaku, kalau kau baik hati jangan ngantuk, kalau kau baik hati mari kita lakukan, kalau kau baik hati jangan berisik. Dewan juri yang saya hormati dan sahabat-sahabat yang berbahagia,
Wahai utusan, sampaikanlah kepada raja kalian untuk memberikan aku waktu berpikir. Karena menurut hukum adat kerajaan ini, putri istana tidak boleh menikah dengan lelaki yang tidak sepupunya. Utusan kerajaan Bone pun mengerti hal itu. Mereka pun kembali ke Bone. Datuk Mangge semakin gelisah. Jika ia tidak menerima pinangan itu, maka akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Oh tidak, peperangan tidak boleh terjadi. Tidak, rakyatku tidak boleh menderita. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Baiklah, aku akan menerima pinangan itu. Biarkan saja aku dikutuk oleh dewa, asalkan rakyatku tidak menderita. Sungguh aneh keesokan harinya kerajaan lupa. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan kulitku? Bagaimana bisa begini? Ya, putri Tandapali yang sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental, menyilitkan dan berbau angin. Tak ada satu tabib istana yang mampu menyembuhkannya. Bahkan semakin hari penyakitnya semakin panas. Datuk pun dijelas, rakyatnya pasti akan terhilang. Putri Tandapali pun harus diasingkan pergi ke tempat yang sangat jauh. Sebelum berangkat, Datuk memberikan sebilah keris pusaka kepada Putri Tandapali. Lalu berangkatlah Putri Tandapali dan para pengawal. Setelah berbulan-bulan berlayar, akhirnya ditemukanlah sebuah pulau. Lihatlah Tuan Putri. Wah, kita menemukan sebuah pulau. Akhirnya pulau itu pun dinamakan Pulau Wajo. Di sanalah mereka membangun gubuk kecil sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam. Pada suatu hari, Putri Tandapali sedang duduk di dalam. Tiba-tiba datang seekor kuda putih yang mendekatinya. Pringau. Karena terlihat kerbau putih itu yang tampak jinak, ia mendekat, dan mendekat. Kerbau putih itu pun menjilati badan Putri Tandapali yang sudah mulai membusuk. Ajaibnya, setelah berulang-ulang kali dijilati oleh kerbau putih, penyakit Putri Tandapali berangsur-angsur sembuh, menghilang tanpa bekas apapun. Kulit Tandapali pun kembali seperti semula. Wah, yeay, aku sudah sembuh. Sementara itu, di negeri Bone, putra mahkota sedang asyik berburu. Ia ditemani oleh para panglima kerajaan. Karena terlalu asyik berburu tanpa disadari, putra mahkota tidak menyadari ia terpisah oleh para rombongan. Ia pun harus bermalam di tengah hutan yang ia tidak kenal itu.
tertidur dan membuatnya semakin gelisah. Di tengah gelapnya malam, Putra Mahkota melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Ia pun bergegas pergi ke sumber cahaya itu. Setelah sesampainya, ia melihat seorang gadis cantik sedang masak air. Ada yang tahu siapa gadis itu? Tidak.